Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara, kali ini kita akan membahas tentang harta dalam perspektif ekonomi syariah atau dalam perspektif Islam. Inilah bagian dari materi kita pada mata kuliah ekonomi syariah. Materi ini sangat penting karena kalau kita bicara tentang ekonomi, erat hubungannya dengan harta. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Upaya manusia dalam konteks memenuhi kebutuhannya hari-hari ini adalah diantaranya adalah upaya dia untuk menghimpun harta yang dengan harta ini dia bisa manfaatkan untuk menjaga eksistensinya atau untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Baik, kita mulai dengan apa sih yang dimaksud dengan harta? Jika kita menilik definisi yang dibuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan dua hal tentang harta. Yang pertama, harta adalah barang berbentuk uang atau yang lainnya yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Yang kedua, didefinisikan bahwa harta itu adalah kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang harta, berarti dalam konteks definisi ini adalah benda yang berwujud atau yang tidak berwujud tapi memiliki nilai dan memiliki manfaat yang menjadi kekayaan atau yang menjadi aset seseorang atau perusahaan. Jadi kalau kita melihatnya secara umum lagi, maka kita bisa menyebut harta itu diklasifikasi dua, harta pribadi dan harta umum atau private goods dan public goods. Ya, barang-barang publik dan barang-barang privat atau barang-barang pribadi. Dalam bahasa Arab, harta itu berasal dari kata al-amal yang berarti condong, cenderung atau berpaling. Menurut Ibnu Abidin, harta adalah sesuatu yang digandrungi oleh manusia dan dapat menghadirkan manfaat pada saat diperlukan. Sehingga dua hal yang menjadi titikan tentang harta adalah, pertama, harta itu cenderung dikejar dan dirawat, dijaga gitu ya. Jadi kalau orang bekerja itu untuk mengejar harta, setelah dia dapat, dia pelihara, dia jaga itu harta. Itu kecenderungan harta yang pertama. Yang kedua, harta itu berkenaan dengan sesuatu yang bisa memberi manfaat ketika ia dibutuhkan. Itu menjadi harta. Jadi ketika sesuatu itu memiliki nilai dan pada saat ia dibutuhkan dan sesuatu itu memberikan dampak manfaat kepada dia, maka ia diklasifikasikan sebagai harta. Jadi harta dalam konteks ini dua. Yang pertama adalah sesuatu yang cenderung dikejar dan pelihara, dan yang kedua dia bisa memberikan manfaat pada saat diperlukan. Baik, kita coba lihat bagaimana perbedaan perspektif tentang kepemilikan harta dalam sistem-sistem ekonomi secara umum. Saya sudah pernah membahas tentang 3 sistem ekonomi besar ini, sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah yang kita bahas pada mata kuliah ini. Konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kapitalisme bahwa harta itu adalah kepemilikan total individu. Jadi individu itu memiliki kepemilikan absolut. Jadi harta itu dia dapat merupakan kepemilikan sah total milik dia dan dia mau manfaatkan apa saja terserah dia. Sementara dalam konteks sosialisme, harta itu merupakan milik bersama. Sehingga setiap orang yang dapat harta nanti dihimpun kemudian dimanfaatkan sama-sama. Di sini masalahnya kalau seandainya dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme, karena dia punya hak, maka dia bisa gunakan harta itu untuk kepentingan dia sepenuhnya. Dalam konteks sosialisme itu dibagi rata, jadi yang bekerja keras ataupun yang malas akan mendapatkan bagian yang sama tentang harta itu sendiri. Lalu bagaimana dengan konteks perspektif Islam atau perspektif ekonomi syariah? Harta dalam perspektif ini adalah milik Allah. Jadi harta itu bukan milik individu atau milik bersama, tapi milik Allah. Harta itu bukan milik manusia, tapi milik Tuhan.
Lalu kedudukan manusia apa? Kedudukan manusia hanya sebagai seorang manajer, sebagai seorang leader, sebagai seorang khalifah yang diberikan amanah untuk mengelola harta itu untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan untuk memuaskan kebutuhan atau nafsu pribadinya, tapi dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan sebagai bentuk kedekatan dia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi konteks kepemilikan ini, pertama, harta itu seluruhnya milik Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia hanya diberikan hak untuk mengelola atau memanfaatkan. Jadi misalkan ketika Anda diberikan aset, misalkan saya memberikan Anda uang, saya menitipkan harta ini untuk Anda kelola, maka Anda mengelola itu dengan hati-hati. Tapi milik itu tidak menyatakan, oh dikelola dengan, tapi dia berikan petunjuk. Kalau kamu ingin harta ini kelola baik, begini caranya, ini yang bagus, berikan petunjuk. Inilah yang kemudian jadi kehendak menggunakan harta itu bukan kehendak individu, tapi kehendak pemiliknya. Jadi kita ini hanya melaksanakan, memanfaatkan harta itu yang tidak bertentangan dengan kehendak pemiliknya. Siapa itu? Tuhan. Itulah konteks ekonomi syariah. Sehingga dalam konteks ekonomi syariah ini ada beberapa asas pokok tentang harta ya. Yang pertama, Allah adalah pencipta, pemilik segalanya. Manusia hanya diberikan amanah, tanggung jawab untuk mengelola saja semasa dia hidup. Kemudian karena dia sifatnya titipan, amanah, tanggung jawab, maka dalam konteks ekonomi syariah ada keyakinan bahwa suatu saat harta yang kita manfaatkan itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi saya titipkan dan nanti akan saya tanyakan bagaimana kamu menggunakan titipan saya, itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi ada keyakinan tentang akhirat. Dua pertanyaan pokok yang ditanyakan di akhirat kelak ketika seseorang itu meninggal dan dibangkitkan kembali. Yang pertama, dari mana harta itu didapat, dan yang kedua, untuk apa ia dimanfaatkan atau bagaimana ia dimanfaatkan atau digunakan. Dua pertanyaan inilah pertanyaan yang paling pokok tentang harta. Jadi kedudukan harta dalam ekonomi syariah itu tiga. Yang pertama, harta itu adalah amanah. Yang kedua, dia adalah perhiasan hidup. Makanya orang cenderung berusaha bekerja keras untuk menghiasi dirinya dengan harta karena dia adalah menghias. Yang ketiga, harta itu juga merupakan ujian. Salah satu ujian untuk menentukan apakah orang itu memiliki tingkatan iman yang bagus atau tidak, itu salah satu batu ujiannya adalah dengan harta. Fungsi harta apa? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dalam konteks ekonomi kapitalisme misalkan, harta itu berfungsi untuk memuas nafsu dia, kehendak dia. Tapi dalam konteks ekonomi syariah, harta itu adalah sarana untuk dekat dengan Allah. Yang kedua, kesempurnaan ibadah. Jadi kalau seorang muslim akan sempurna ibadahnya, salah satunya dengan harta. Ada beberapa kewajiban yang mengharuskan seorang muslim itu perlu bekerja keras untuk mendapatkan harta. Seperti dia harus mengeluarkan zakat. Rasulullah bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pemberi itu kedudukannya lebih baik daripada penerima. Maka ini memberikan stimulan, rangsangan kepada orang muslim untuk bekerja keras agar menjadi pemilik harta untuk menyempurnakan ibadahnya. Demikian juga dengan haji bagi orang-orang yang mampu. Jadi dia bisa menyempurnakan ibadah. Kemudian yang berikut, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian memenuhi kebutuhannya dan meninggalkan generasi yang kuat. Dalam agama kita dilarang untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Salah satunya adalah lemah di bidang ekonomi. Jika generasi kita berada pada kondisi ekonomi, maka dia sangat dekat dengan kekufuran, sangat dekat dengan kufur, tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Ketentuan harta yang baik itu ada dua. Yang pertama, ia diperoleh dengan cara yang sah dan benar. Dan yang kedua, ia juga digunakan dengan dan untuk hal yang benar yang sah juga. Jadi cara mendapatkannya harus benar, cara memanfaatkannya juga harus benar. Cara mendapatkannya salah, walaupun digunakan untuk hal yang benar, tetap tidak benar. Cara mendapatkannya benar, tapi dimanfaatkan dengan
pada hal yang salah. Contoh, Anda mendapatkan harta dengan cara menipu orang. Setelah Anda dapat, Anda gunakan untuk membantu fakir miskin. Itu pun tidak benar, tetap salah, hartanya tetap haram. Anda berdagang buah atau kue untuk mendapatkan harta, tapi kemudian harta itu Anda gunakan untuk membeli minuman keras untuk Anda konsumsi, maka itu pun haram. Jadi cara mendapatkannya harus benar, cara memanfaatkannya juga harus benar. Islam kita dalam hal ini masuk dan keluarnya, jadi tidak boleh serampangan. Jadi ketentuan ini diatur. Ekonomi kapitalisme atau sosialisme itu tidak diatur apa standar mendapatkan dan apa standar mengeluarkan, tidak ada. Standarnya hanya asas kemanfaatan saja. Selama dia menguntungkan bagi Anda, silakan. Ketika dia merugikan, sebaiknya dihindari. Dalam Islam, rugi dan untung itu bukan ketentuan, itu yang berikutnya. Yang paling penting adalah cara yang mendapatkannya benar dan cara mengeluarkannya benar atau tidak. Itu standar pokoknya, bukan untung atau rugi. Itu standar yang berikutnya dalam konteks ekonomi syariah. Ada beberapa cara memperoleh harta dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah menguasai benda-benda yang mubah yang belum menjadi milik seseorang. Misalkan Anda menjadi nelayan kemudian menangkap ikan di laut. Jadi kegiatan bernelayan itu adalah kegiatan yang mubah, boleh, belum ada hak milik. Tapi ketika ikan itu sudah tertangkap di perahu Anda kemudian diambil oleh orang lain, itu sudah haram, itu sudah punya hak milik. Tapi selama di laut belum ada hak miliknya, itu masih sah ditangkap oleh siapa saja. Demikian juga ikan yang ada di air, Anda ingin tangkap ikan itu masih sah, itu mubah, tidak menjadi hak milik. Tapi kalau ikan yang dibudidaya oleh seseorang atau sekelompok orang kemudian Anda tangkap di situ, itu tidak boleh karena itu sudah menjadi hak milik orang. Yang kedua, harta diperoleh dengan cara perjanjian hak milik, seperti jual beli. Anda beli mobil kemudian dia menyerahkan kepada Anda, maka itu menjadi hak milik. Begitupun Anda sudah memberi, berwasiat, memberikan bantuan dan seterusnya, itu sudah menjadi hak milik. Itu adalah bentuk transaksi antara satu pihak dan pihak yang lain, atau cara memindahkan hak milik dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Begitupun bentuk-bentuk yang lain seperti bantuan dari pemerintah, hak-hak keagamaan seperti zakat, bagi amil, nafkah istri, anak, orang tua dan seterusnya. Dalam ekonomi syariah dilarang hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan harta itu dengan cara yang dilarang atau tidak dibenarkan dalam agama. Jadi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Apa itu? Dengan cara menipu, merampas, menjual beli, mengurangi timbangan dan seterusnya. Jadi prinsip-prinsip adil, prinsip-prinsip jujur dalam ekonomi syariah itu sangat besar perannya. Untung itu hal yang kesekian kalinya. Prinsip jujur, transparan, manusiawi adalah hal-hal yang pokok dalam ekonomi syariah yang tidak diboleh. Kalau ini terabaikan, maka yang lainnya menjadi tidak berguna. Jika kita mengutamakan untung, mengabaikan aspek kejujuran, keadilan, maka menjadi tidak berguna itu aktivitas ekonomi. Dia menjadi haram, dia menjadi tidak bermanfaat, dia menjadi mudarat bagi pemiliknya. Kemudian berbicara tentang pemanfaatan. Dalam ekonomi kapitalisme misalkan, pemanfaatan harta itu bisa dilaksanakan secara linear. Dia bisa memenuhi kebutuhannya itu secara terus-menerus, secara linear, tidak putus-putusnya bisa. Selama dia masih punya hasrat, keinginan yang tidak ada yang memberhentikannya, dia bisa sampai dia penuh, sampai dia puas sendiri gitu. Tapi dalam konteks ekonomi syariah, pemanfaatannya punya batas, kecukupan. Kalau sudah cukup, berhenti, turun. Tidak boleh terus, kalau terus menjadi dosa. Sebagai contoh, makan Rasulullah bilang, makanlah kamu pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kalau kekenyangan itu sudah termasuk dosa, jadi tidak boleh melewati batas. Agama menyebutnya tidak menyukai berlebih-lebihan. Misalkan Anda mau refreshing, tapi di keluarga Anda kelaparan, itu tidak boleh.
Jadi ada batas-batas tertentu dalam pemanfaatan harta. Dia tidak bersifat linear, tapi dia memiliki titik optimum. Ketika titik optimum sudah tercapai, kecukupan sudah tercapai, dia harus turun. Tidak boleh terus, nanti jadi dosa. Jadi haram hukumnya. Dalam ekonomi Islam, level pemanfaatan harta itu ada 3. Yang kedudukannya wajib, sunnah, dan mubah. Wajib ini harus didahulukan dalam pemanfaatan harta. Setelah itu baru sunnah, baru mubah. Tidak boleh mubah dulu, sunnah dulu, yang wajib diabaikan. Jadi levelnya harus perlu diperhatikan. Jadi yang pertama yang diutamakanlah yang wajib. Seperti apa? Nafkah untuk keluarga. Memastikan bahwa orang di rumah itu nafkahnya terpenuhi, kebutuhan hidupnya terpenuhi. Yang kedua, setiap tahun orang Islam itu diwajibkan untuk mengeluarkan harta. Cara mensucikan, membersihkan harta ini mengeluarkan zakat. Dan zakat ini bagi orang-orang yang tidak mampu, itu wajib hukumnya. Itu harus diutamakan, itu yang menjadi prioritas. Setelah itu masuk ke sunnah. Sunnah itu kalau seandainya Anda melaksanakan apa pahala, kalau tidak melaksanakan tidak mendapat dosa. Seperti apa? Infak, sedekah, hibah, memberikan hadiah. Jadi kalau ada yang butuh, Anda punya uang, Anda memberi. Itu sunnah, tidak wajib. Anda memberi, Anda akan mendapatkan pahala. Anda tidak memberi, Anda tidak mendapatkan dosa. Ini sifatnya sebagai anjuran, tapi tidak wajib. Anjuran bisa dilaksanakan, bisa tidak, tapi dianjurkan karena akan memberikan manfaat buat Anda, berbentuk pahala sebagai amal untuk akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, mubah. Mubah itu boleh dilaksanakan, tidak mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan, tidak mendapatkan dosa. Seperti Anda punya uang, Anda ingin ajak keluarga untuk refreshing, boleh. Mau jajan, beli makanan di luar rumah yang tidak seperti biasanya, boleh. Dan lain, hukumnya sunnah. Jadi ini harus diperhatikan dalam ekonomi syariah tentang pemanfaatan harta. Utamakan yang wajib, kemudian yang sunnah, baru yang mubah. Dalam pengelolaan harta, pertama, dilarang untuk mencampur adukan antara yang hak yang batil. Jadi tidak boleh mencampurkan antara yang hak dengan batil. Contoh tadi, kita mendapatkan harta dengan mencuri, kemudian menggunakannya untuk menyumbang ke orang lain. Itu hukumnya tidak boleh. Kemudian mencintai harta secara berlebihan, sehingga konsep dasar ekonomi syariah adalah keyakinan bahwa harta itu bukan milik kita, harta itu bukan milik manusia, harta itu milik Allah. Jadi letakkan harta itu di tangan, jangan letakkannya di hati. Manfaatkan dia, tapi jangan letakkan di hati. Jangan mencintai harta secara berlebihan, karena harta itu bentuknya titipan dan suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian larangan mengambil harta yang menjadi hak orang lain. Jadi dalam pemanfaatan harta pun ada hak orang lain yang tidak boleh diganggu, apalagi diambil orang lain. Seperti tadi, orang menangkap ikan, kemudian ikan saat tangkap berada di jangkauan dia, kepemilikan dia, kemudian kita mengambil, itu hukumnya sudah haram, tidak boleh. Kemudian harta produktif, seperti harta harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Jadi dilarang untuk memonopoli harta. Harta harus digerakkan untuk kegiatan ekonomi. Tidak boleh disimpan dalam jumlah yang besar sehingga distribusi harta itu menjadi terbatas dan orang lain tidak bisa mengakses harta itu karena kita menimbunnya. Kemudian membayar pajak dan pendistribusian untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Penggunaan tidak merugikan secara pribadi maupun sosial dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi. Kemudian kepemilikan yang sah. Ibu, saya kira ini adalah materi kita tentang harta dalam perspektif ekonomi syariah. Nanti kalau Anda punya pertanyaan, kita akan sharingnya di Google Classroom untuk sesi ini. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.